Assalamualaikum, salam kehormatan, salam kemerdekaan, salam kemuliaan. Pertama-tama ini acara mungkin perdana ya, yang bisa berbarengan antara podcast sama live. Ngenalin juga di sini Om Jo, Om Am, dan Om Heri. Kita di satu tim, namanya tim A, kakak. Aku, kamu, kita. Nah, kenapa kok digabungkan antara podcast dan live ini hari? Sedikit introduction dulu Om Jo ya. Iya. Agar saya sendiri secara pribadi tidak senang kalau diidentifikasi sebagai seorang ulama atau seorang habib atau seorang ustadz, pendakwa atau agamais atau apa. Saya mutlak orang gila yang berusaha mengeluarkan isi kegilaan saya. Karena saya punya keyakinan kegilaan saya itu membuat saya merasa indah. Siapa tahu kalau kita mengakuin kegilaan kita dan menikmati kegilaan kita, kita menjadi manusia yang tidak sarap. Nah ini tidak sarap ini yang sekarang itu kan bahasa kita zaman dulu. Kalau orang aneh-aneh sarap loh. Dan kita bisa berantem zaman dulu kalau dibilang sarap. Kalau ini hari sarap adalah mental health dan akhirnya dijadikan mental illness dan menjadi satu kebanggaan. Wah, gue nih OCD dan gue nih harus rehabilitasi. Tadi saya di rumah sebelum kesini nonton, istri saya itu suka nonton kayak apa, acara-acara selebriti itu apa sih, pada salah satu artis yang sempat 2 tahun dia vakum karena dia kena OCD. Aliando kalau nggak salah, dia tadi cerita. Nah, dia bilang dia sebenarnya tidak punya penyakit itu, cuma ini tiba-tiba datang. Dan selama 2 tahun benar-benar dia kena efek itu dan dia masuk terapi, berobat, dan sekarang udah alhamdulillah udah sembuh kembali dan mulai kembali aktivitas di dunia artisannya. Nah, ini kakak, ini aku, kamu, kita adalah satu gerakan ya, movement sosial, movement kejati dirian. Kita nggak peduli lo mau kaya, miskin, lo mau pinter, bodoh, lo mau Islam, non Muslim, lo mau beragama, nggak beragama, lo mau tinggi, lo mau pendek, lo mau apapun lo, kita hargain elonya, karena lo bagian dari kamu. Nah, gue mau gimana, lo mau suka sama gue, mau cinta boleh, lo mau bunuh gue juga boleh, semua boleh, karena itu bagian dari aku. Di sini kita, aku, kamu, kita singkat jadi kakak. Sederhana ya. Sederhana. Aku, kamu, kita. Nah, ini movement ini pasti membutuhkan talk show, workshop, dan kita mudah-mudahan akan terus menyebar. Ini bukan cuma di ruangan ini saja. Ini baru yang kedua ya kita bikin podcast ini, baru yang kedua. Dan memang saya sengaja sekarang masukin juga di live TikTok juga biar branding saya ini hilang. Udah bosan di brand sebagai ulama, habib, ustad, di brand. Jadi ini nanti udah basi. Kebetulan nggak kebaca ini kan, jauh nih nggak kebaca nih. Biasanya di bawah itu doain saya, Beb, saya lagi begini, doain saya. Saya doa buat diri belum terkabul. Gimana doain buat orang? Nah gitu. Nah, Beb, nanti bisa nggak diundang ceramah? Saya bukan dai, bukan penceramah. Kalaupun pernah ceramah berapa kali? 240 kali saya hitung saya ceramah. Udah cukup, udah selesai, udah pernah ceramah. Mau dibilang itu polemik, itu ngawur, itu bodoh, itu bagus, itu keren, nggak keren, syirik, nggak syirik, itu udah terjadi dan sudah saya incit, udah cukup. Saya bukan penceramah, bukan dai, tapi lebih suka kepada gerakan movement kejati dirian. Ini kalau workshop kehidupan gimana sih? Workshop sama aja. Workshop kehidupan bukan merekrut tapi menyebar. Kalau kita merekrut kan MLM, networking. Kita tidak niat untuk merekrut orang untuk ikut sama kita, enggak. Tetap menjadi aku, kamu, dan kita. Yang penting kekitaannya ini jangan sampai pecah. Kamu ya kamu, aku ya aku. Dan tidak ada lagi kita nih ada persamaan. Kalau bisa nggak usah ada persamaan. Kalau karena sebenarnya kebencian itu otentik loh. Cinta tuh munafik, kebalik. Kebencian itu otentik, kita benci sama sesuatu itu asli dari hati kita bencinya. Tapi kalau cinta kan bisa munafik. Gue cinta lo sama bini gue kok cerai. Gue cinta lo sama orang tua aku yang ngumel. Gue cinta sama anak kita sumpahin. Gue cinta sama tanah air tapi kita komplain. Gue cinta sama Tuhan tapi kita nggak menjalankan perintahnya. Munak kan? Tapi kalau benci pasti otentik udah. Gue benci sama nih orang, kalau ketemu gue tancap nih orang. Otentik dari hati. Nah, di sini di kakak ini kita nggak ada urusan sama cinta sama benci. Lo mau cinta, gue nggak peduli. Lo mau benci, gue nggak peduli. Itu urusan kamu, urusan kita, aku. Ya. Kita mental health tadi ya, tentang mental illness ya. Yang beredar di
masyarakat saat ini dari anak kecil sampai orang dewasa mengalaminya. Itu kayak anxiety apa sih? Nano. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris gimana? Kayak saya cuma nggak bisa bahasa Inggris saya. Jadi kembali kepada mental illness, kita masuk dulu ke ranah ini. Tadi barusan Om Jo menyebutkan masalah masyarakat kita ini percaya dengan animisme dan dinamisme dan mamaman. Nah, sebenarnya tradisi dan budaya kita yang kuno jauh lebih ke spiritual dibanding supranatural. Nah, yang membawa supranatural ini kan baru-baru belakangan ini, pasca penjajahan dan di zaman penjajahan, agar masyarakat kita pembodohan secara masif dibawa ke ranah percaya-percaya yang aneh-aneh itu tadi. Nah, kalau saya senang bersilaturahmi, senang ketemu orang-orang yang unik-unik, yang aneh-aneh. Nah, rata-rata yang dibilang, kadang-kadang saya suka tersinggung tuh kalau bilang, yuk gua ajak lo ke tempat orang pinter, identik dengan seseorang yang punya kelebihan. Kalau bahasa sekarang apa, indigo lah, paranormal, atau punya apa, kalau yang six sense, dan ada yang bilang kasyaf atau karoma dan segala macam. Well, itu satu apa ya, kita ini kan makhluk ciptaan ya, makhluk yang diciptaan. Nah, makhluk ciptaan ini kan pasti ada penciptanya. Ada yang bilang itu Tuhan, ada yang bilang itu Allah, ada yang bilang itu alam semesta, ada yang bilang Sang Hyang Widi, apapun namanya, yang jelas Sang Maha Pencipta. Kita sebagai orang Indonesia yang mempercayai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, saya pakai simbol ketuhanan aja. Nah, Tuhan punya hak prerogatif menciptakan semaunya beliau. Apa aja yang mau orang dikasih kelebihan atau kekurangan, pasti ada hikmahnya, dan tidak mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang sia-sia. Itu nomor satu. Dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi, kita akhirnya mempunyai kesempatan untuk menampung informasi sebanyak mungkin. Dulu kita mau tanya tentang satu hal, kita harus pergi ke perpustakaan atau pergi ke tempat ahlinya. Kalau ini hari cukup dengan Om Google bisa menjawab. Nah, itu dia, kita dengan banyaknya tadi informasi, banyaknya sumber-sumber data, dan kita juga masyarakat yang populis ya. Nah, jadi keadaan hidup juga, pola hidup 20 tahun yang lalu kayaknya kita nggak ada tuh biaya paket, biaya token, biaya dan segala macam, ekonomi dan lain-lain, semua kecampur baur. Kecampur baur juga ada reformasi kultural yang dimana zaman dulu mungkin orang bersedia bertahan rumah tangga walaupun tidak harmoni, asal tidak berpisah demi apapun. Ini hari sudah orang bisa dengan satu kesalahan cerai. Nah, setelah cerai tidak dipikirkan lagi bagaimana anak itu tumbuh dan memang harus berpisah. Nah, akhirnya anak itu kekurangan kasih sayang dan akhirnya cenderung apa ya, menyalahkan kehidupan. Nah, kembali lagi kepada rasa tadi ya. Ini hari saya tadi iseng-iseng lagi duduk di rumah, difoto sama anak. Saya bikinkan semacam kayak apa ya, kayak VT. Saya bilang lucu, di zaman sekarang ini orang banyak punya mata tapi nggak bisa melihat, punya kuping tapi nggak bisa dengar, punya hati tapi nggak bisa ngerasa, punya nyawa tapi nggak bisa hidup. Nah, ketika dia tidak mengenal dirinya dan tidak sadar bahwa dirinya adalah satu makhluk hidup, atau yang kalau bahasa Inggrisnya human being. Being itu manusia jadi, manusia yang mempunyai sekian banyak isu, sekian banyak kejadian, sekian banyak yang tujuan Tuhan menciptakan manusia ini bukan untuk disiksa. Apalagi sekarang kita banyak dogma-dogma yang sering beredar bahwa hidup di dunia ini adalah penjaranya kaum mukminin atau penjaranya kaum beriman. Jadi kalau kita beriman berarti kita harus susah, harus sengsara, harus sedih, harus berkorban. Nggak gitu juga kayaknya kalau menurut saya pribadi. Nah, menurut saya kedekatan kita sama Tuhan, pengakuan kita terhadap yang Maha Esa ini tadi mestinya memberikan booster bagi hidup kita, booster bagi perjalanan hidup kita, booster bagi mental health kita. Karena mental ini kan, kalau saya suka meditasi dan saya juga sering membuat
kegiatan-kegiatan meditasi ya. Kalau dibilang ngajar belum pantas kayaknya, tapi kalau kegiatan lah bersama teman-teman. Meditasi ini ada 3 ke bawah dan 3 ke atas. Nah, yang ke bawah ini sudah ditemukan di barat dan baru ditemukan 100 tahun yang lalu, yaitu conscious mind atau alam sadar oleh Sigmund Freud. Dan Jung menemukan lagi satu terminal, yaitu apa itu namanya, istilahnya dibilangnya alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini Sigmund Freud. Di bawahnya itu kesadaran alam, di bawah kesadaran kosmik, yaitu kesadaran kosmik, dan ke atasnya sama, ada kesadaran ketuhanan, kesadaran jati diri dan lain-lain. Nah, kita di timur ini sudah menemukan acara jalan-jalan ini, kehidupan ini dari zaman udah ribuan tahun yang lalu, dari mulai Veda, zaman Hindu, habis itu di zaman-zaman budayawan sudah menemukan proses pencarian jati diri. Datanglah agama-agama teolog masuk ke negeri kita dan menjadikan Indonesia sebagai satu negara yang dikatakan mayoritasnya beragama Islam. Dan ketika kita berbicara tentang penyebaran agama Islam di Timur Tengah maupun di Asia jauh, banyak kita melihat atau mendengar sejarah ada perperangan. Kenapa kok di Indonesia tidak? Masuknya Islam di Indonesia ini dengan damai, dengan tentram. Apa? Karena bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara ini sudah berbudaya. Nah, masuknya Islam ini dalam satu ajaran penyempurna budaya-budaya yang udah bagus disempurnakan dengan budaya Islam. Seperti tugasnya Kanjeng Baginda, menyempurnakan akhlak. Dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan teknologi, dengan masuknya globalisasi informasi dan sosiologi dan segala macam apapun ini namanya, kita akhirnya terlalu banyak menampung sampai-sampai lupa jati diri kita sendiri. Ketika kita kehilangan jati diri, yang terjadi yaitu kita semacam orang yang tidak sadar. Nah, mental ini kan mirip sama akal sehat ya. Ketika kita dilarang, hampir semua agama atau semua ajaran melarang orang untuk mabok-mabokan. Sebenarnya kan bukan maboknya yang dilarang, tapi tidak sadarnya. Mabok itu kan karena tidak sadar. Nah, itu gampang ngobatinnya, cukup nggak minum aja, nggak minum nggak sadar. Nah, yang bahaya ini ketika kita mabok tidak sadar tapi tidak minum atau tidak memakai substansi. Ini yang terjadi, ini yang akhirnya mengakibatkan mental illness. Minum enggak, narkoba enggak, obat-obatan enggak, tapi mabok, enggak sadar. Nah, ini kan ada sebab-sebab lagi yang mesti kita pertanyakan. Nah, ini baru kita dengar nih. Kurang mabok apa orang-orang yang kita lihat di depan ini sekarang dalam kata-kata. Dan enaknya di Indonesia ini satu hal yang paling enak, dikit-dikit kalau kita udah salah, maaf, khilaf. Khilaf ini kan bagian kecil dari tidak sadar. Karena tidak sadar atau dalam keadaan tidak tidak aware ya, tidak sadar. Ketidaksadaran kita dalam menghadapi hidup kita sehari-hari, ada yang jadi agresif karena dia punya problem di kantornya atau dia punya problem di keluarganya, dia menjadi orang yang emosionalnya nggak stabil. Ada yang dipendem karena kita ini bangsa budaya yang tahu toto kromo, tahu malu, tahu segala macam, jadi kita pendem, kita tahan di dalam diri kita. Ngebatin. Nah, yang dibilang ngebatin bahasanya. Ketika kita ngebatin dan ini tidak disembuhkan karena penyakit sosial atau penyakit fisiologi ini tadi tidak disembuhkan, dia pelan-pelan membentuk yang namanya stres, menghilangkan kegembiraan, walaupun ketawa, walaupun senyum segala macam, hatinya tidak gembira. Nah, begitu kegembiraan nggak hilang, stres itu yang mulai masuk dan dia pelan-pelan membuat berbagai macam penyakit cabang dan turunannya. Saya baca ada artikel yang mengatakan bahwa penyakit, Tuhan tidak pernah menciptakan penyakit, namun manusia itu berpenyakitan 90% faktornya pikiran, 10% pola makan. Pola makan kita orang Indonesia paling bagus, 4 sehat 5 sempurna, rapi makannya. Jadi kalau dibilang pola makan kita salah, kita nggak berlebihan kok pola makan. Dan penuh dengan sayur-sayur, dengan yang bagus. Tapi 90% tadi ini problem-problem rumah tangga, problem lingkungan, problem takut. Kayak tadi Mas Heri, saya bongkar Mas Heri ya. Jadi Mas Heri jadi ketakutan.
ketakutan mau menghadiri pengajian karena terlalu dapat judgement. Sedangkan di pengajian mestinya kita pergi ke sana mendapat penerangan, bukan mendapat tudingan. Oh, kamu kerja di bank, kamu nggak beres, kamu adalah pemakan duit riba, ini segala macam. Nah, ini yang akhirnya mengakibatkan kita ini semua menjadi manusia-manusia yang hidup dengan ketakutan dan biang semua penyakit, biang semua problem, biang semua mental illness ini tadi dari satu unsur, takut, fear. Takut ini yang mengakibatkan akhirnya sakit asam lambung, stres, kepikiran, jantung, stroke sampai gula dan lain-lain doa terus nyebar itu penyakitnya. Kalau itu was-was ya gitu. Kalau was-was itu kan Different lagi. Was-was itu kayak apa ya? Kayak bingung, kayak apa? Bimbang, ragu. Itu kalau was-was. Kalau takut itu khauf kalau bahasa Arabnya atau fear bahasa Inggrisnya. Oh iya. Ketika kita ditakutin besok lo harus menghadap sama komandan lo yang mau marah-marahin lo. Ini malam sampai besok nggak bisa tidur kita. Iya. Besok lo harus bayar kontrakan dan kalau lo nggak bayar kontrakan lo diusir. Ini malam sampai besok kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur itu bukan dalam keadaan yang nggak bisa tidur dalam keadaan segar, nggak bisa tidur dengan penuh paranoia, dengan tegang, napasnya berubah, fluktuasi energi yang di badan kita berantakan, deg-degan dan segala macam yang akhirnya tanpa kita sadarin dengan berjalannya waktu kekuatan manusia ini kan berkurang. Akhirnya menimbulkan tadi itu penyakit-penyakit yang akhirnya mengakibatkan mental illness. Nah, perbedaan antara healing ala barat sama healing ala timur. Healing ala barat adalah bertindak atau bergerak dari mulai sakit. Jadi mereka para fisiolog ini membuatkan research, menemukan penemuan berdasarkan observasi terhadap orang yang sakit. Sakit jiwa, sakit mental, sakit makanya dibilang mental illness. Beda sama kita di timur. Di timur kita healing kita berdasarkan mempelajarin orang-orang yang superhuman, para orang-orang yang punya kekuatan spiritual segala macam, dari situ mempelajarin healingnya. Nah, ini kita berubah sekarang, kelempar. Kita melupakan tradisi dan budaya kita yang keren, kita mengambil yang dari luar. Yang akhirnya kita masuk ke ranah fisiolog pengobatan orang sakit. Bukan fisiolog mencapai pencarian menuju manusia paripurna. Gitu komandanku. Siap. Nah, jadi akhir-akhir ini kan kita lihat nih teman-teman sendiri nih banyak nih yang curhat macam-macam lah, terutama yang mengenai rasa was-was. Ada ini kan belum terjadi nih, misalnya mereka itu berpikirnya, aku besok nih gimana ya bro, kalau aku pekerjaan ini nggak jalan lah, begini lah, itu sudah bikin mereka stres duluan gitu. Padahal kan ini belum terjadi. Banyak itu teman-teman sendiri tuh kayak gitu. Antara klaim dan keyakinan, kita mengeklaim diri kita sebagai seorang yang beragama, apapun agamanya. Kita mengeklaim diri kita bertuhan, siapapun Tuhannya. Tapi kita tidak meyakini dengan klaim itu. Meyakini sesuatu. Nah, definisi yakin itu sendiri adalah mempercayai sesuatu yang kita belum lihat. Kita mempercayai adanya Tuhan, tapi belum pernah ada orang yang melihat Tuhan. Kita mempercayai ada yang namanya surga atau neraka, belum pernah ada orang yang lihat surga dan neraka. Akhirnya kita membuat keyakinan ini tadi untuk menjadi booster terhadap hidup kita. Bahwa kita punya berbagai macam ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, kalau Tuhan lebih dekat dari urat nadi, itu kan berarti Tuhan sangat memonitor dan melihat kehidupan kita, menjawab pertanyaan kita, mengabulkan doa-doa kita. Masalahnya apa? Prasangka kita yang salah. Cara kita memfokuskan dalam usaha kita. Kita pergi mau mencari duit 1 miliar, duduk bersama orang-orang yang khayal. Artinya ini mau cari rantai babi atau mau cari apa itu Braja Musti atau apa itu bahasa yang aneh-aneh, dan nanti ini ada samurai harganya 2,7 triliun nanti mau dibeli dari Jepang. Wah, sibuk kita fokus di situ dan berharap dan langsung bikin hitung-hitungan dan berharap dari kerjaan itu akan menutup biaya kebutuhan hidup kita. Nah, ini yang salah Tuhan, salah bisnis atau salah diri kita. Bisnisnya memang bisnis manipulasi, penipuan ini kerjaannya, scam. Kitanya yang karena terlalu kompulsif atau terlalu ngoyo, kepengen kaya. Padahal manusia mestinya pertama kaya hati, bahagia, sehat, baru sukses, maju, berkembang.
tapi berkembang yang sempurna. Makanya kalau di bahasa sufi ada yang dibilang berkah. Berkah itu sepaket. Berkah itu sepaket. Berkah kesehatan, berkah umur, berkah rumah tangga, berkah harmoni, berkah lingkungan. Bayangin kalau kita hidup dari pagi ketemu lihat orang langsung berantem, keluar ke jalanan diperengutin orang, dimaki, biar dikasih setumpuk duit juga nggak enak kita hidup kayak gitu. Nah, sama dengan musibah. Musibah itu juga sepaket. Musibah penyakit, musibah umur, musibah lingkungan, musibah relasi, semuanya musibah sepaket. Dan nggak ada dalam hidup itu di sisi ini saya berkah tapi di sisi ini saya musibah. Enggak. Berkah ya berkah, musibah ya musibah. Di mana dapat keberkahan? Bagaimana kita dapat keberkahan? Kebersihan hati. Nah, ini hari kita kecampur antara kebersihan hati sama cinta. Ketika kita mencintai seorang tokoh agama, atau kita mencintai agama, atau kita merasa mencintai Tuhan, kita meyakini bahwa kita ada di proses yang benar. Padahal kita masih membenci A, membenci B, membenci C. Kita melihat orang yang dalam kategori sosial, orang udah paling jahatnya orang, paling kotornya orang, paling kejamnya orang, dia masih punya rasa cinta kok. Dia cinta sama anaknya, dia cinta sama hewan, dia cinta sama kerjaannya, dia cinta sama ceweknya, tapi tetap masih punya cinta di saat dia hidup jahat. Berarti cinta dan benci ini adalah sekoin dua muka. Yang dibutuhkan adalah kebersihan hati. Kebersihan hati bukan berarti kita tidak bisa mencinta atau tidak bisa membenci. Kebersihan hati itu hilang dari penyakit iri, penyakit hasut, serakah, dan lain-lain. Ketika kita mulai mengelola hati, self engineering kalau katanya Sadhguru, atau apa ya, kalau Imam Ghazali mengatakan Ihya Ulumuddin, di bukunya itu ada menghidupkan ilmu agama. Ilmu agama artinya agama ini kan satu ajaran agar manusia ini mencapai kepada Tuhannya dalam keadaan bersih. Makanya kalau dalam Islam, kalau ada orang mati kan suka kita sebelum kubur, ya ayyuhal nafsul mutmain irji'i ila rabbika radiyan mardiyan, ya wahai nafsu yang mutmain. Mutmain itu apa, yang legowo, kembalilah padaku dengan ridho dan diridhoi. Nah, nafsu ini juga ada tahapannya, dan itu kalau kita nanti bahas, saya sering lihat di siapa itu namanya, Gus Rozi ya, ada yang di Surabaya itu yang suka cerita tentang ada di YouTube banyak, dia membahas banyak masalah makom nafsu dan segala macam, itu bisa dicari tempat lain. Nah, nafsu ini juga berbagai macam yang berhubungan sama mental kita, karena manusia ini terbentuk dari 3 unsur. 1, otak, akal. Nah, akal ini kan hanya bekerja berdasarkan apa? Berdasarkan yang ada di hati kita. Hati kita yang ada, apa yang ada di hati kita? Ada pertarungan antara ego dan nafsu. Dan ini dua-duanya nggak bisa dihilangin. Nggak bisa ego kita ikat, nafsu kita ikat, nggak bisa. Dia hidup sebagai satu mesin buat badan kita. Apapun kesimpulannya, siapapun yang menang antara nafsu sama ego ini, yang akan menjadikan olah pikiran yang memerintahkan badan kita untuk bertindak. Nah, ketika ego sama nafsu ini bisa kita jinakkan, yang keluar hati nurani. Hati nurani intinya cuma mau satu, dia cuma mau Tuhannya aja. Dia mau kembali kepada Sang Pencipta, nggak mau yang lain. Maka itu tidak mungkin ada namanya orang sakit mental illness kalau dia orang yang tidak punya keinginan. Setinggi-tingginya manusia adalah orang yang tidak punya keinginan. Tidak punya keinginan, oh masa bisa, kita kan perlu ini. Perlu sama keinginan itu 2 hal yang berbeda. Saya perlu bayar kontrak, saya perlu ngasih makan anak saya perlu bayar sekolah, saya perlu. Tapi ini bukan keinginan. Keinginan hati ini harus mutlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya saya pernah satu kali waktu diundang ceramah, saya sendiri bingung kok bisa keluar itu omongan. Tapi saya jadi belajar sama omongan saya sendiri. Ini bukan supranatural, bukan sok-sok wali-walian atau karomah-karomah, enggak. Ini mungkin karena banyak hal yang baca, kerekam di alam bawah sadar, pas ngomong keluar bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, semua makhluk yang ada di surga atau dimanapun tempatnya waktu itu disuruh bersujud kepada Nabi Adam. Ini cerita yang harus kita imani. Percaya nggak percaya, suka nggak suka, tapi itu cerita yang sudah berkembang dan semua orang tahu. Kecuali iblis membangkang, atau Lucifer, atau Satan, atau siapapun. Sedangkan iblis adalah makhluk Tuhan yang paling penghulunya para malaikat, paling banyak ibadat. Menurut cerita-cerita 4 miliar tahun hanya beribadat kepada Tuhan, dan paling pinter, paling cakep, paling sakti. Iblis nih, dia membangkang, dia tidak mau menyembah Adam. Dan Allah sampai memberikan kesempatan lagi. Kenapa kau tidak mau menyembah dia? Iblis menjawab,
kau menciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Kesombongannya iblis yang mestinya itu adalah pakaiannya Tuhan dipakai sama iblis, yang dimana Allah murka dalam ceritanya nih ya. Allah murka dan diusir dan dikasih julukan kau setan ar-rajim. Apa itu ya? Dajjal Makduje. Apa itu artinya tuh ya? Tapi iblis karena punya kepintaran dan keahlian dan ilmu, dia ngajukan proposal ke Tuhan. Dia bawa proposal, Tuhan, kau maha segalanya, aku minta dikasih kompensasi untuk bisa hidup sampai akhir zaman. Yang dia udah tahu cerita ini, cerita zaman, cerita dunia ini udah ngerti lah, dia hidup di sana kok, Central Command. Dia di ring satunya Tuhan dulu kan, dulunya sebelum ada ring satu lah. Dia tahu jalan cerita ini sampai kemana-kemana udah ngerti. Nah dia minta dikasih SK untuk bisa hidup sampai akhir zaman. Bijaksananya, maha bijaksananya Tuhan desain, oke, lo hidup sampai akhir zaman. Nah ini kalau kita mau mikirkan secara liar, ini ngobrolnya di mana? Sedangkan iblis kan udah diusir. Ya. Tapi bisa balik lagi iblis karena rahmatnya Tuhan. Tapi ini kan di luar nalar nih. Ini kan cerita yang kita cuma diwariskan dengan kisah ini. Kita nggak bisa bawa faktanya atau dalilnya ya. Ya. Nah selanjutnya iblis nggak berhenti di situ. Dia mengajukan lagi. Serat. Tuhan, izinkan aku menyesatkan Bani Adam. Tuhan di situ memberikan, tapi kayak pasal, makanya kalau ada Kang Yus enak nih, bisa gitu. Dikasih izin tapi pakai jonto. Oh, iya. Artinya ada pasalnya. Oke, kecuali hamba-hambaku yang tulus. Kau tidak punya kuasa. Tidak bilang ini hambaku yang Hindu atau yang Buddha atau yang Islam atau yang Kristen atau yang liar atau yang enggak, yang tulus di sini dibilang. Oke, maka itu menurut saya pribadi ajian atau ilmu atau power sebagai eksistensi manusia yang paling canggih dan paling kuat melebihi nuklir dan lain-lain adalah ketulusan seseorang. Ketulusan terhadap dirinya, ketulusan terhadap lingkungannya, ketulusan terhadap perjalanan hidupnya, dan ketulusan terhadap dia bertuhan. Nah, tulus ini adalah hal yang paling susah karena ini nggak mungkin Tuhan memberikan satu pasal gitu kepada iblis karena tahu kekuasaan iblis. Adu pinter kita sama iblis kalah, adu kuat kalah, adu semua kita dalam segi bentuk unsur kalah kita sama iblis. Tapi tulus ini yang sesuatu yang bisa memberhentikan iblis dalam menyesatkan manusia tadi. Ikhlas ya? Maksudnya tulus itu ikhlas ya? Ikhlas itu kan unsurnya, iya, kecuali hambaku mukhlisin. Ikhlas, kalau tulus ini kan kebahasaan sepi ing pamrih, tidak berbuat sesuatu tanpa ada amrihnya, tanpa ada lillahi ta'ala. Nah, makanya kan dibilang semua amal yang kita perbuat, apapun itu ceritanya dan apapun itu bonus dan rewardnya, selama itu tidak liwajhillah atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak diterima amal. Cuma zaman ke zaman, kayak ibarat kayak zaman dulu kita masih kecil, ada pelajaran-pelajaran yang bisikin Om Jo, bumi itu bulat. Om Jo bisikin ke situ, bumi itu bulat. Dan ini sampai ke 10 sana udah beda ceritanya. Jadi datar. Jadi datar. Nah, gitu juga mungkin ya menurut saya, mungkin dalam perjalanan waktu ini tulus ini berubah menjadi satu kosakata ini udah rusak nih, kebanyakan lihat cewek-cewek lucu di Bangkok mungkin. Jadi akhirnya ketulusan ini menjadi satu segmen segmen tindakan. Padahal tulus itu rasa. Ketika kita tulus sama kehidupan kita, tulus sama perintah dan hikmahnya Tuhan, kita hilang rasa takut. Tuhan, bukankah jodoh itu dari tanganmu? Dan aku telah menjalankan perintahmu untuk menikah dengan halal. Tapi kenapa kau ambil lagi? Kita mempertanyakan kemampuannya Tuhan, itu udah mencoret ketulusan kita. Nah, ketika kita hilang itu tulus, dengan sendirinya kita berbentrokan sama yang sesuatu, mau yang dibilang kausa, mau dibilang energi, mau dibilang soul, mau dibilang roh, apapun namanya, the invisible part of us, atau yang tidak invisible bahasa Indonesia apa? Invisible udah sama, udah di Indonesia kan, invisible, bagian yang tidak nyata di dalam diri kita, yang tidak berbentuk ini tadi bentrok. Karena kalau kaum sufi punya kepercayaan bahwa di alam sebelum ada alam
penciptaan manusia ini segala macam, roh itu sudah bikin kontrak sama Tuhan bahwa aku adalah ciptaanmu dan aku akan kembali kepadamu. Dan selama roh ini tadi tidak kembali kepada Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Makanya kalau kita lihat ini hari, negara yang mempunyai standar kehidupan secara akliyah paling tinggi, kebersihan, kemajuan, kemodernisan adalah negara USA, Amerika. Sampai ini hari kalau secara statistik duniawi dan akliyah ya. Tapi kenapa kok 70% masyarakat sana tidur dalam keadaan harus minum obat? Ketenangan tidak ada, kriminal tinggi, moral berantakan. Padahal mereka dari segi pendidikan paling canggih, keamanan paling top, ekonomi paling kuat, penghasilan semuanya menang. Kalau dari segi standar manusia, standar hidup global ini sekarang. Tapi keadaan manusianya kok berantakan. Ada apa di sini? Berarti saya menyimpulkannya. Saya nggak mau nanti diserang dianggap membuat apa fatwa-fatwa atau enggak. Ini nggak ada urusannya sama siapapun. Ini nggak ada hubungannya sama siapapun. Ini katanya Hani yang gila. Mau diturut mangga, nggak diturut mangga. Disuka mangga, dibenci mangga. Nah, tapi menurut saya karena kehilangannya keruhaniannya. Jika kita dengar bahasa namanya kerohanian, langsung kita loncat, oh gue harus ke gereja, oh gue harus ke masjid, oh gue harus ke pengajian, rohani ada di dalam diri kita. Hubungan kita sama Tuhan itu 24 jam kita melek dan tidur, kita terus berhubungan.